Oke teman-teman, kita akan lanjutkan presentasi kita selanjutnya, yaitu tentang videografi ya. Pada presentasi hari ini kita akan mempelajari apa saja yang ada di dalam videografi. Oke, kita mulai. Materi pembelajaran videografi ada dua, yaitu pelajari tentang movement kamera dan tentang type of shoot ya. Type of shoot. Kita akan belajar namanya movement kamera. Kamera movement adalah cara menggerakkan kamera dalam pengambilan video untuk menciptakan efek visual tertentu, menambahkan dinamika dan membuat cerita lebih menarik. Selanjutnya, yang pertama dari kamera movement, yaitu cara pertama kamera movement yang pertama yaitu pan. Apa itu pan? Pan adalah gerakan kamera yang mengikuti objek dengan memutar kamera secara horizontal ya, kiri ke kanan atau sebaliknya. Pergerakan ini memungkinkan audiens untuk melihat lebih banyak area dalam suatu snack atau mengikuti gerakan objek yang bergerak secara horizontal. Biasanya pan ini dia bergerak kanan kiri tanpa kameranya tetap di tempat tersebut ya. Kamera tetap di tempat ya. Tadi tidak geser-geser, tadi tetap di tempat tapi hanya bergerak kanan kiri saja ya. Selanjutnya, gerakan tilt. Tilt adalah gerakan kamera secara vertikal naik turun seperti halnya pan. Kalau tilt ini sebaliknya dari pan. Kalau pan tadi kanan kiri, kalau ini tilt ini ke atas bawah ya. Tilt digunakan untuk mengikuti atau memperkenalkan objek tetapi dalam arah vertikal. Tilt digunakan untuk menyoroti tinggi dan kedalaman suatu objek ya. Biasanya kalau misalnya dari Marvel ada tilt gini memperlihatkan suatu Marvel tersebut ya. Selanjutnya, dolly. Dolly adalah gerakan kamera horizontal di sepanjang rel atau jalur untuk mendekati atau menjauhi dari objek. Gerakan ini lebih halus dan terkontrol daripada pan. Biasanya dilakukan menggunakan alat yang disebut dengan dolly, yang menyerupai kereta dengan roda yang digunakan untuk menggerakkan kamera. Sepertinya dolly itu dia maju mundur ya. Dia mainnya maju mundur. Misalnya di syuting-syuting itu kalau misalnya ada rel kereta api ya, biasanya itu namanya dolly. Selanjutnya, track atau crab adalah gerakan kamera dilakukan secara horizontal, tetapi kamera bergerak sejajar dengan subjek yang sedang bergerak. Biasanya menggunakan rel atau perangkat lain yang memungkinkan gerakan lebih stabil. Track sering digunakan untuk mengikuti subjek yang bergerak secara horizontal seperti seorang karakter berjalan. Misalnya nih dia dari samping ya, dari samping suatu objek ya. Misalnya ada seorang nari, dia mengikuti dari sampingnya ya. Nah, itu disebut dengan track atau crab, seperti jalannya kepiting. Selanjutnya kita akan mempelajari namanya type of shoot. Type of shoot atau jenis pengambilan gambar merujuk pada cara kamera mengambil gambar subjek atau objek dalam sebuah adegan. Jenis shot ini ditentukan oleh seberapa jauh atau dekat kamera dari subjek, serta bagaimana komposisi gambar itu disusun. Yang pertama type of shot adalah wide shot atau WS. Kamera mengambil gambar subjek dari jarak jauh sehingga memperlihatkan latar belakang dan lingkungan sekitar subjek. Ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan lokasi atau memberi konteks ruang, seperti contohnya nih ya, dimana ini biasanya di pembukaan suatu film ya. Sering banget namanya wide shot, jadi memperlihatkan suatu keadaan sekitar dalam film tersebut ya. Selanjutnya, medium shot atau MS. Kamera berada pada jarak menengah, biasanya mengangkat subjek dari pinggang ke atas ya. Ini sering digunakan untuk percakapan atau interaksi antara karakter, seperti contohnya di foto ini ya, yang dimana dari paha sampai bagian atas saja. Biasanya digunakan untuk suatu interaksi antar karakter. Selanjutnya, ada yang namanya close up atau CU. Kamera berada dekat dengan subjek, seringkali fokus pada wajah atau detail kecil. Ini digunakan untuk menunjukkan ekspresi atau emosi karakter. Untuk sepertinya objeknya itu dengan karakter menangis. Ini seperti memperlihatkan bahwasanya dia ini lagi yang namanya menangis ya, atau sedih atau mungkin kaget. Selanjutnya, extreme close up atau ESU. Shot ini lebih dekat dengan close up, seringkali hanya menampilkan detail kecil seperti mata atau tangan. Ini digunakan untuk memberi penekanan pada elemen yang sangat penting. Contohnya ini seperti atau mata doang, atau hidung doang, atau mulut doang. Selanjutnya,
Over the shoulder shot atau TSS diambil dari belakang bahu karakter memperlihatkan apa yang sedang dilihat atau dilakukan karakter tersebut. Ini sering digunakan dalam percakapan antar karakter seperti ini contohnya, yang dimana kamera ini diambil dari belakang bahu seorang aktor ya. Jadi memperlihatkan antara percakapan dua aktor ini ya, si bapak botak dan si rambut ini. Selanjutnya, point of view shot atau POV, shot yang menampilkan apa yang dilihat oleh karakter seolah-olah kamera adalah mata karakter tersebut. Ini memberi penonton perspektif langsung dari karakter seperti ini. Contohnya orang bersepeda, memperlihatkan bahwasanya kamera ini adalah mata dia. Bagaimana keadaan mata dia melihat sekeliling sekitar dia yang menggunakan sepeda. Selanjutnya, oke teman-teman, materi kita pada hari ini yaitu presentasi tentang namanya live streaming ya teman-temannya. Kita akan mempelajari apa saja yang digunakan live streaming, apa saja manfaat live streaming, dan apa saja platform-platform yang menggunakan live streaming. Oke, lanjut. Materi pembelajaran kita yaitu mempelajari kelebihan platform dan alat apa saja yang digunakan saat live streaming. Kelebihan dari live streaming adalah interaksi langsung. Kamu bisa berinteraksi real time dengan audiens lewat komentar atau pertanyaan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan, menumbuhkan komunitas dan hubungan lebih dekat dengan penonton. Autentitas, siaran langsung memberi kesan nyata tanpa penyuntingan, meningkatkan kepercayaan audiens. Selanjutnya, kejangkauan global, bisa menjangkau audiens dari berbagai negara tanpa batas geografis. Selanjutnya, beragam konten, fleksibel untuk berbagai jenis acara seperti gaming, talk show, atau tutorial. Selanjutnya, peluang monetasi, dapat menghasilkan uang lewat donasi, sponsorship, atau produk yang dijual. Penyebaran cepat, memberikan informasi atau berita secara langsung dan cepat. Kreativitas, memberikan kebebasan untuk eksperimen dengan berbagai format siaran. Exposure untuk bisnis, meningkatkan visibilitas dan promosi produk atau brand secara langsung. Mudah diakses, banyak platform yang mudah digunakan, bahkan dengan perangkat mobil. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang apa aja platform yang dapat digunakan untuk live streaming. Yang pertama ada Twitch ya. Twitch ini biasanya digunakan fokus pada gaming dan kreatif, interaktif dengan chat dan donation audience gamer ya. Yang kedua ada YouTube Live, untuk berbagai konten bisa dimonetasikan lewat iklan dan super chat audience luas ya. Ketiga, selanjutnya ada nama Facebook Live, integrasi dengan Facebook, ideal untuk komunitas atau acara bisnis audiens Facebook. Instagram Live untuk streamer personal atau dan interaktif, cocok untuk audiens muda. TikTok Live, streaming pendek dan spontan, populer di kalangan pengguna pemuda. Selanjutnya, platform selanjutnya yaitu ada Trovo, itu fokus pada gaming, mirip dengan Twitch dengan potensi monetasi. Discord, streaming untuk komunitas atau grup kecil, cocok untuk gamer dan atau edukator. Vimeo, stream siaran profesional dan kualitas tinggi, cocok untuk bisnis atau acara besar. YouNow, interaktif, populer di kalangan kreator dan audiens muda. Terakhir yaitu platform live streaming ada Periscope atau Twitter, untuk berita atau acara langsung terhubung dengan Twitter ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang alat-alat yang digunakan untuk live streaming. Yang paling penting yaitu kamera. Kamera dengan kualitas baik seperti DSLR, kamera mirrorless atau webcam untuk menghasilkan gambar yang jelas. Yang kedua ada nama mikrofon eksternal. Contoh, shotgun mic atau live mic untuk suara yang lebih jernih dan mengurangi noise. Selanjutnya ada pencahayaan. Lampu softbox atau ring light untuk pencahayaan yang merata dan menghindari bayangan buruk di wajah. Selanjutnya ada yang namanya PC atau laptop, komputer yang cukup kuat untuk mengelola siaran, memproses video, dan menjalankan perangkat lunak streaming. Selanjutnya ada perangkat lunak streaming seperti OBS Studio yang saya pakai sekarang, Streamlabs atau XSplit untuk mengatur tampilan siaran dan overlay audio video. Alat selanjutnya itu ada capture card, alat untuk menangkap video dari konsol game atau perangkat eksternal jika menggunakan perangkat non-PC untuk streaming. Selanjutnya yang terakhir ada internet stabil. Yang paling penting ada internet ya. Tanpa internet kan tidak bisa live streaming. Koneksi internet yang cepat dan stabil untuk memastikan siaran lancar tanpa buffering ya.
Internet yang stabil ini sangat penting agar live streaming kita berjalan dengan lancar. Oke, sekian, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.